Baik, untuk bagian akhir part 3 impor saldo awal kita akan selesaikan. Jadi di part 2 kita sudah sampai dengan setting atau mendaftarkan prepayments dan fixed asset. Nah, tentu saja apa yang sudah kita lakukan itu berdampak pada auto journal yang dihasilkan dari settingan yang sudah kita buat. Jadi kita periksa dulu dia punya journal entries seperti biasa di menu accounting journal entries. Kalau kita perhatikan di sini, nah sekarang kan kita berada di periode Mei. Untuk latihan yang saya lakukan ini berada di periode Mei. Jadi otomatis ya, jadi cara kerjanya itu adalah seperti ini. Saya buka ini semua, ada yang di sini keterangannya posted dan ada yang draft. Jadi ketika Odoo create otomatis dia punya journal adjustment setiap periode itu, baik untuk depreciation maupun prepayments itu dalam bentuk draft. Jadi misalnya kalau dia berada pada periode yang selanjutnya itu akan otomatis ter-adjust. Nah, cuman karena kita cut off-nya Januari 31, 2023 dan sekarang kita sudah di bulan Mei, otomatis dia akan posting secara otomatis periode-periode yang dilewati. Kayak ini contohnya. Asuransi dibayar di muka untuk bulan Februari, Maret, April itu sudah otomatis posted. Sedangkan kita menganggap kita baru kita baru memulai menggunakan Odoo 1 Februari dengan cut off 31 Januari 2023. Jadi kita menganggap posisi kita sekarang harusnya di bulan Februari tanggal 1 atau tanggal 31 Januari 2023. Sehingga ini belum terjadi, ya. Oke. Jadi untuk hal tersebut maka kita jadikan ini dulu sebagai draft ya, supaya tidak mengganggu laporan kita. Karena kita nanti akan simulasi bulan Februari dan kita akan menghasilkan laporan di bulan Februari. Nah, untuk yang asuransi ini ada 3 ini yang otomatis terposting oleh karena periode, kita klik dan kemudian kita reset to draft. Ya, kita reset to draft. Kemudian demikian juga dengan yang bulan Maret, reset to draft. Begitu juga dengan bulan April, kita reset to draft. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi yang posted itu, oke, ini adalah saldo awal di bulan tanggal 31 Januari 2023. Coba kita cek, lihat reporting untuk trial balance-nya. Nah, apa semua yang sudah kita masukkan adalah piutang usaha, kemudian persediaan bahan baku, persediaan barang jadi dengan amount-nya masing-masing, asuransi dibayar di muka. Nah, sekarang kita per 31 Januari, asuransi itu dibayarkan tanggal 1, berarti 1 bulan Januari itu sudah ada realisasi exercise dari asuransi, yaitu sebesar 1 juta, karena 1 juta per tahun. Begitu juga dengan akumulasi penyusutan gedung pabrik dan akumulasi penyusutan peralatan pabrik ini dihitung berdasarkan tanggal beli hingga periode sampai 31 Januari 2023. Oke. Nah, sekarang kita tinggalkan dulu ini sebentar dan kita akan input sisanya. Jadi ada beberapa saldo awal yang terinput secara otomatis sesuai dengan step-step yang sudah kita lakukan, tetapi ada yang harus diinput secara manual. Seperti contoh yang sudah terinput otomatis itu adalah akumulasi penyusutan dan akumulasi penyusutan untuk gedung pabrik dan peralatan pabrik. Kalian lihat ini ada 6 ada angka-angkanya di sini. Ini angkanya sebentar. Kalau tidak ada separator susah lihatnya. Nah, ada 6 juta ya seperti tadi nih, 6 juta, ada 20 juta untuk peralatan pabrik. Nah, ini otomatis dari proses yang tadi. Kemudian yang lain juga yang untuk Betamart, Frescomart itu sudah, quantity raw material sudah, quantity aneka rasa sudah yang di bahan barang jadi dan bahan baku tadi kan. Nah, sekarang yang belum itu kas, bank dan semua yang manual-manual. Kayak asuransi dibayar di muka untuk aset sebesar 12 juta itu belum, tanah, gedung pabrik, peralatan pabrik. Tadi yang di tanah itu untuk tadi yang di fixed asset itu untuk menghitung secara otomatis nilai akumulasi penyusutan, tetapi untuk nilai dari aset tersebut belum input ya, jadi kita harus input manual. Tetapi untuk cash ini ada perlakuan khusus cara inputnya ya, agak berbeda. Jadi cara untuk input saldo awal cash itu kita pergi ke menu accounting.
Oke, kita perhatikan di sini ada tampilan seperti ini dan kita drag ke bawah. Ini ada cash dan transaction, new transaction, kita klik di cash. Klik di cash seperti ini. Oke, ada tampilan seperti ini dan kemudian kita klik new. Pada saat kita klik new, ini date-nya kita pilih per cut off 31 Januari 2023 dan label di sini kita bisa masukkan saldo awal cash ya, saldo awal cash sebesar 8 juta, sebesar 8 juta ya. Sebesar 8 juta. Nah, sebentar. Sebesar 8 juta. Saya balik lagi ya. Tadi salah klik. Ini kita pindah lagi Januari 31 sesuai cut off, label, saldo awal cash. Ini adalah sejumlah 8 juta. Oke, kemudian kita save and close. Nah, pada saat kita save and close, kita bisa cek ya. Kita bisa cek di sini jurnal untuk impor untuk memasukkan saldo awal adalah kas terhadap bank suspend account ya. Oke. Seperti ini. Oke. Kalau sudah ya, kita cek ya di trial balance kita. Nah, di sini kas sudah masuk ya. Kas sudah masuk. Sebesar 1 juta. Oke. Oke, jadi tadi kita di cash ya, di cash. Nah, di sini waktu kita input 8 juta itu, kita klik to check. Di sini kalau kita perhatikan, jurnalnya adalah kas debit terhadap bank suspend. Sini adalah auto jurnalnya ya. Tetapi dalam hal ini kan kita input saldo awal, berarti harusnya kas terhadap saldo awal. Jadi di sini akunnya kita ganti menjadi saldo awal. Oke, dan kita klik validate. Kita klik validate. Oke, selanjutnya kita cek dia punya journal entry yang membentuk itu. Kita perhatikan ini dia ada cash. Oke, di sini kas terhadap saldo awal. Jadi seperti ini ya, sudah benar dia punya jurnal. Jadi selanjutnya adalah untuk sisa saldo awal yang belum diinput, kita akan input manual. Jadi kita ikuti caranya bersama. Di menu accounting, journal entries. Coba kita lihat ya. Ini adalah data saldo awal yang sudah terinput di dalam sistem. Kalau kita cek di trial balance, jumlahnya adalah sekian. Oke, sekarang kita ke journal entries lagi. Kita klik new, kemudian di sini kita masukkan periode cut off, dan kemudian di sini adalah input saldo awalnya. Yang lain sudah otomatis seperti yang sudah saya jelaskan berdasarkan step-step yang sudah dilakukan, dan ini yang belum dan kita harus input ini secara manual. Jadi yang di debit, yang di kredit, dan selisihnya itu nanti kita akan transfer ke laba ditahan. Ini menyesuaikan. Jadi jumlah laba ditahan ini disesuaikan. Kalau dia debit lebih besar jumlahnya, berarti kita taruh di kredit. Begitu juga sebaliknya. Oke, jadi caranya adalah headline kita isi yang di debit semua dulu. Ini bank sejumlah 50 juta. Oke, kemudian berikutnya adalah piutang usaha sudah. Ini asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka sebesar 12 juta.
Kemudian setelah asuransi diberi muka tanah senilai 60 juta. Kemudian selanjutnya gedung pabrik senilai 70 juta. Kemudian peralatan pabrik senilai 51 juta. Nah, selanjutnya ini ada private one event. Ada live di sini untuk pengambilan untuk kepentingan pribadi dari owner sebesar 825.000. Oke, selanjutnya kita add line untuk balance yang ada di sebelah kredit, yakni akumulasi sudah secara otomatis. Ini hutang listrik dan telepon. Hutang listrik dan telepon sebesar 800.000. Kemudian hutang gaji dan upah sebesar 500.000. Nah, oke, kita lihat di sini. Dan modal tuan Evan 95 juta. Ini modal tuan Evan 95 juta. Waktu kita klik tab, ya, seperti ini atau enter, maka dia akan berat sebelah di debit sehingga dia menyesuaikan supaya balance. Ini selisihnya 147.525.000. Nah, ini yang kita alokasikan ke laba ditahan seperti ini, ya. Laba ditahan seperti ini sehingga balance-nya adalah demikian, ya, 243.825.000. Kalau ini sudah dipastikan benar semua, 50 juta, 12, 60, 70, 51, kemudian 825.000. Ini cek benar dulu semua. Oke, seperti ini. Kita klik post. Oke. Dan kita cek, ya. Kita cek ini. Kita punya trial balance. Nah, kita punya trial balance seperti ini. Kenapa di sini muncul beban asuransi di trial balance? Karena tadi ada jurnal otomatis tadi kan tercreate. Oleh sebab itu kita bisa nonaktifkan itu. Karena kan sekarang kita sudah ada di periode Januari, ya. Jadi asuransi dibayar di muka tadi. Oke, jadi ini tadi yang kita sudah buat jurnal, sudah input beginning balance-nya. Yang jumlah tadi itu yang mana saya ada koreksi tadi sedikit saja. Nah, yang ini input saldo awal. Ini minta maaf, ini belum kita transfer ke laba ditahan. Jadi coba, ya, kita reset to draft. Sorry, ini dia, kita masih di saldo awal, ya. Masih saldo awal. Jadi kalau ada yang sudah terlanjur tadi boleh dikoreksi. Jadi ini masih saldo awal, ya, masih saldo awal. Dipastikan jumlahnya seperti ini dan kita post kembali, ya. Kita post kembali. Jadi nanti tampilannya itu adalah seperti berikut ini untuk trial balance, ya, bahwa saldo awal itu jumlahnya semuanya adalah 160.825.000.
Oke, selanjutnya sampai di tahap ini seperti sebelumnya yang saya sudah sampaikan juga di kelas, bahwa akun saldo awal ini adalah akun sementara untuk memfasilitasi kita impor saldo awal. Nah, sampai tahapan ini kita lihat saldo awalnya 160.825.000, bukan. Nah, ini nanti kita akan transfer ke laba ditahan. Jadi caranya kita akan jurnal ini, karena fungsi saldo awal itu sudah selesai, maka kita akan jurnal untuk transfer selisih saldo awal itu. Jadi kita debitkan saldo awal. Nah, di sini jangan lupa sesuai tanggal cut off, tanggal 31, dan di sini kita bisa transfer selisih saldo awal ke laba ditahan. Laba ditahan. Jadi saldo awalnya adalah sebesar sebentar, sesuai dengan tadi, sebesar, kita boleh buka lebih dari satu ya, sebesar 160.825.000. 160.825.000. Dan kemudian dia punya, ini adalah laba ditahan ya, ditahan kredit. Oke, ini totalnya adalah 160.825.000. Pada saat kita post, nah harusnya di sini di trial balance ini sudah tidak ada lagi saldo awal, sudah kosong dan sudah ditransfer ke laba ditahan. Jadi pastikan jumlahnya seperti ini, dan sampai di sini proses impor saldo awal sudah selesai, di mana semua akun cash, semua akun liability, dan semua akun equity sudah masuk ke dalam sistem.